Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Firdaus, kelas B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman saya dari buku Pengantar Manajemen bab 3. Penulis Priyono, penerbit Jivatama Publisher. Bab 3. Organisasi dalam bab 3 disajikan materi sebagai berikut. A. Pengertian organisasi. B. Beberapa teori organisasi. A. Pengertian organisasi. Selama masa hidupnya, orang lain lebih banyak berada dalam saling berhubungan dengan orang lain daripada menyendiri. Pada dasarnya, orang tidak mampu hidup sendiri. Hampir sebagian besar tujuannya hanya dapat terpenuhi apabila bersangkutan berhubungan dengan orang lain. Organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem atau bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya. Dalam melakukan aktivitasnya, aktivitas ini bukanlah merupakan suatu kegiatan yang temporer atau sesaat saja, akan tetapi merupakan kegiatan yang memiliki pola atau urut-urutan, yang dilakukan secara relatif, teratur, dan berulang-ulang berdasarkan beberapa pengertian tentang organisasi yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwasannya hakikat dari organisasi itu adalah manusia dan kerjasama dalam suatu struktur organisasi yang menciptakan pembagian tugas dan jabatan serta meletakkan batas-batas kebebasan seseorang dalam organisasi. Untuk itu, Handoko tahun 2000 mengatakan bahwa pengakuan terhadap pentingnya satuan tenaga kerja dalam suatu organisasi. Hal ini dapat diartikan bahwa sumber daya manusia merupakan unsur vital yang bagi pencapaian tujuan organisasi. Maka pemanfaatan sebagai fungsi dan kegiatan personalia secara efektif dan bijak dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hicks dan Goulet 1996 menjelaskan perkembangan teori-teori organisasi secara garis besar dapat dikembangkan dalam 3 fase, yaitu teori klasik. Konsep klasik telah berlangsung dan berkembang dalam 3 jalur dikenal dengan teori birokrasi, teori administrasi, dan teori manajemen ilmiah. Pada dasarnya, teori klasik menekankan pada rasionalitas struktur dan bagian spesialisasi. Selain itu, jika paham klasik memandang pekerjaan sebagai manusia ekonomi atau economic man, atau dianggap manusia yang bekerja terhadap semata-mata didorong oleh rangsangan ekonomi. Teori neoklasik. Teori ini memandang bahwa organisasi sebagai pengelompokan orang-orang yang tujuan umum. Perubahan atas teori klasik tidak lain adalah merubah asumsi. Pada neoklasik, asumsi yang digunakan mencakup aspek-aspek psikologis dan sosial dari pekerja, dan hendaknya pekerja individu, pekerja kelompok haruslah ditegaskan. B. Beberapa teori organisasi. 3 pandangan yang mendasar bagi teori neoklasik, yaitu 2.1. Manusia berbeda, setiap orang adalah unik, masing-masing telah membawa pendirian sesuai situasi kerja, kepercayaan, dan cita-cita kehidupan, seperti pengetahuan, teknik sosial, dan logika. 2.2. Penekanan terhadap aspek-aspek sosial dan kelompok kerja. Tanggapan manusia mengenai dirinya dan lingkungan di sekitar tergantung pada kelompoknya, sehingga organisasi informasi informal menjadi perhatian mereka. Menurut neoklasik, kelompok kerja telah memberikan pengaruh pada motivasi dan produktivitas. 3. Manajemen yang partisipatif, untuk mengambil keputusan agar selalu berbincang-bincang terlebih dahulu dengan bawahan, karena keputusan yang akan diambil dapat mempengaruhi mereka, maka bawahan diajak berpikir dalam mengambil keputusan. Teori modern. Perkembangan lebih lanjut dari teori organisasi adalah lahirnya teori modern yang kadang-kadang disebut dengan teori linealisasi sistem organisasi. Teori ini mengembangkan semua unsur organisasi pada umumnya dan kepartisan komponen-komponen. 1. Organisasi adalah sebagai suatu sistem yang terdiri dari 5 bagian pokok, yaitu input proses, output arus balik, dan lingkungan yang menyangkut manusia umumnya. Meliputi semua jenis sistem biologis, fisik yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. 2. Kedinamisan penekanan adalah pada proses dinamis dengan interaksi yang terjadi dengan suatu organisasi. 3. Multi-level dan multimediasional
Teori modern mempertimbangkan setiap tingkatan suatu organisasi dengan mengenali masalah-masalah pada setiap tingkat berarti memberikan kesempatan pada setiap tingkat untuk memecahkan masalah. Sehingga terdapat keseimbangan umum pada tingkat multivisional. 4. Teori modern mengakui bahwa suatu kegiatan dapat didorong oleh beberapa keinginan. Dengan demikian, secara lebih luas, organisasi diharapkan untuk hidup karena para peserta berkeinginan untuk mencapai beberapa tujuan dengan baik. 5. Multidisipliner menggambarkan konsep dan teknik. Dari variabel bidang studi, ilmu kemasyarakatan, teori administrasi, psikologi, ekonomi, ekologi, pelaksanaan riset, antropologi, sosiologi, dan beberapa bidang yang dapat memberikan sumbangan kepada ilmu manajemen dan organisasi. Organisasi dapat dikatakan sebagai sesuatu bersifat konkret, dapat dirasakan eksistensinya baik oleh individu yang berada di dalam organisasi itu sendiri maupun yang berada di masyarakat. Kyoto 1994. Organisasi dapat pula dilihat sebagai suatu sistem di mana anggota-anggotanya memiliki kesamaan tujuan dan perilaku pencapaian. Organisasi dibentuk karena organisasi dapat mencapai masalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh perorangan. Dengan konsep ini dapat dikatakan bahwa organisasi memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 1. Adanya 2 orang atau lebih. 2. Adanya maksud untuk bekerja sama. 3. Adanya pengaturan hubungan. 4. Adanya tujuan yang hendak dicapai. Lingkungan merupakan sumber pasokan input-input bagi organisasi dan sebagai penerima output dari organisasi. Unsur manusia di dalam organisasi seperti tampak pada skema memiliki kedudukan yang strategis karena manusialah yang bisa mengetahui input-input apa yang perlu diambil dari lingkungan dan bagaimana cara memperolehnya. Teknologi dan cara yang dianggap tepat untuk mengolah atau mentransformasikan input-input menjadi output yang memenuhi keinginan pasar atau lingkungan. Jadi, di dalam manajemen terdapat kurang lebih 3 variabel, yakni organisasi, manusia, dan lingkungan karakteristik yang saling berinteraksi menurut pola tertentu dan masing-masing memiliki karakteristik atau nilai-nilai tertentu. Gomez 1997. Dengan demikian organisasi tidak akan terlepas dari lingkungan di mana organisasi